Hujan berlalu berganti embun, batu kerikil warnai jalanan. Kerja bermutu haruslah tekun, harapkan hasil sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian semogakan bisa segera tersemogakan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Ini tuh di sore hari. Jadi tadi aku nemenin Pak suami buat ngisi bensin ya teman-teman. Diajak ngisi bensin aja tuh entah kenapa rasanya itu senang aja gitu ya. Jadi tadi sekalian ngisi bensin, Pak suami juga ngajakin beli bakso gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kan sekarang ini Pak suami itu kerjanya harian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Pak suami ada dapat uang lebih gitu ya, kira-kira yang lebih lah dari pendapatan dia biasanya. Jadi Pak suami itu suka ngajakin jajan gitu ya, suka ngajakin beli-beli sesuatu lah, makanan gitu teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri aja. Pokoknya setiap rezeki itu udah ada porsinya masing-masing ya teman-teman. Berhenti dari perusahaan bukan berarti rezeki kita juga berhenti gitu ya. Insya Allah kita selalu berdoa aja semoga rezeki suami kita itu selalu diperluas sama Allah, amin. Jadi tadi aku tuh beli bakso ya teman-teman. Tadi beli baksonya itu 2, mie ayam 1. Jadi baksonya yang 1 itu buat anak-anak, kongsi bagi 2 gitu ya, karena emang porsinya itu banyak teman-teman. Terus juga bakso yang 1 lagi buat Pak suami, dan mie ayamnya buat aku. Ini tuh pas satu porsi itu 13.000 ya teman-teman. Jadi kalau beli 3 itu ya 39.000. Tadi juga aku tambahin keripik itu 3 biji gitu. Nah jadi punya anak-anak tadi tuh dikasih saus sedikit ya teman-teman. Terus juga aku tambahin lagi kecapnya di rumah karena menurut aku kurang kecap ya tadi dari orangnya. Dan aku kasih ke anak-anak itu tuh habis ya sama anak-anak berdua teman-teman. Pokoknya sebanyak itu tuh habis sama anak-anak. Pokoknya Masya Allah anak-anak tuh seneng banget yang namanya makan bakso gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kayak ada pas rezeki gitu ya, kalau nggak makan sate ya makan bakso gitu. Nah di sini aku makan bareng sama anak-anak di depan TV pastinya. Ini tuh di malam hari ya teman-teman. Udah malam hari, bukan malam deng, sore ya teman-teman. Karena tadi aku pergi nemenin Pak suami itu sore. Jadi sampai di rumah makan dulu gitu ya. Karena memang waktu maghrib tuh masih lama teman-teman. Alhamdulillah banget deh ya kalau misalnya pas jajan bakso kayak gini tuh ya teman-teman. Aku tuh seneng gitu ya kalau udah jajan bakso. Karena apa? Karena aku tuh seneng banget sama yang namanya bakso, mie ayam gitu ya, sate. Itu beneran bikin lahap banget makan gitu ya. Tapi karena ini tuh udah makan bakso, akhirnya nggak ada yang makan nasi teman-teman. Padahal sebenarnya tadi sore kan aku udah masak ya, yang di video sebelumnya itu aku udah masak gitu ya. Tapi karena memang lagi pengen jajan ya nggak apa-apa, jajan sesekali. Toh juga kalau misalnya kita jajan asal ada uangnya kan nggak apa-apa ya teman-teman. Yang nggak boleh itu udah nggak punya uang maksain jajan walaupun ngutang. Nah itu yang nggak boleh tuh ya. Tapi kalau misalnya kita mau jajan memang ada dananya ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini aku lanjutin lagi kegiatan di keesokan paginya ya teman-teman. Jadi ini tuh udah di pagi harinya, karena kan yang tadi tuh di sore hari. Jadi itu di pagi harinya aku mau beresin kamar dulu nih. Pokoknya beginilah teman-teman kegiatan setiap harinya gitu ya. Pasti selalu begini teman-teman. Kalau nggak beresin dapur, beresin kamar. Kalau nggak ya ngurus cucian gitu. Ya namanya juga emak-emak ya teman-teman. Kalau misalnya aku tuh setiap hari kegiatannya ngebetulin genteng orang, berarti aku tuh tukang bangunan ya, bukan emak-emak ibu rumah tangga. Nah di sini aku tuh beresin kamar ditemenin sama anak-anak aku ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya di voice over aku itu ada suara ayam yang ikutan dubbing, karena sebenarnya ayamnya itu mungkin pengen ikutan dubbing ya teman-teman. Cuman ya kan nggak mungkin gitu ya. Bisa-bisa kalian nggak ngerti bahasa ayam kan. Jadi ya udah biarkan aja lah ayamnya itu menjadi sound tambahan aja. Ya biar kayak estetik aja kedengarannya gitu ya. Udah kayak bener-bener di kampung banget. Kan ini memang bener-bener di kampung ya. Pokoknya gitulah ya teman-teman, pokoknya begitulah ya. Mohon maaf kalau misalnya aku dubbingnya agak belibet, karena ini aku tuh belum ngopi teman-teman. Jadi ya kadang itu kalau misalnya aku ngopinya itu nggak pagi ya, siang gitu ya. Dan ini aku voice overnya itu masih agak pagi, jadi aku belum ngopi teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak rada-rada belibet.
Oke deh teman-teman, lanjut lagi ya ke kegiatan aku. Tadi aku balikin dulu kecap ke tempatnya. Habis makan bakso tadi malam itu udah nggak sadar diri teman-teman. Udah males aja gitu mau ngeberesin dapur gitu. Jadi kecap itu ya di mana-mana itu ada gitu ya. Berpindah tempat teman-teman. Kadang di lemari, kadang tiba-tiba di atas kulkas gitu ya. Namanya juga pas makan kadang itu naruh-naruhnya sembarangan aja gitu. Dan aku lanjutin juga mau nyusunin piring juga ke dalam lemari piring. Terus juga aku mau beresin sedikit untuk rak tudung saji aku ini ya teman-teman, yang 4 susun. Itu tuh aku belinya di Shopee ya. Aku nggak ingat sih harganya tuh berapa teman-teman. Kayaknya di bawah 100.000 deh ya. Lupa banget deh aku. Waktu itu aku pengennya itu yang warna pink teman-teman, tapi waktu itu nggak ada yang warna pink, adanya itu cuma warna putih gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, warna putih pun juga menurut aku bagus. Kalau misalnya pagi-pagi itu ya teman-teman, kegiatan kita itu kayak begini-begini aja gitu ya. Kadang misalnya kegiatan kita itu aja gitu ya. Terus kita tuh kayak duduk termenung gitu ya. Kadang itu dihampiri rasa bosan gak sih teman-teman dengan kegiatan kita yang itu aja. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, mau kita bilang kita bosan, kita jenuh gitu ya, tetap aja bakalan kita yang ngerjain gitu ya. Jadi ya tetap aja kalian tuh enjoy ngerjain kerjaan kalian. Dan misalnya kalau misalnya kalian itu udah ngerasa kayak kurang bersemangat, agak ada rasa jenuh, bosan, kalian tonton aja video aku teman-teman, karena aku tuh sama kayak kalian ya. Walaupun kegiatan aku itu aja, begitu aja gitu ya, aku terus bersemangat buat dikontenin terus ya. Walaupun mungkin kalian tuh udah kebaca lah gitu ya teman-teman kegiatan aku tuh ngapain gitu ya, tapi aku selalu videoin. Karena apa? Karena memang sebagai ibu rumah tangga itu kadang kita itu butuh temen gitu loh teman-teman, untuk memberi kita semangat dalam melakukan aktivitas kita yang mungkin terkesan membosankan dan menjenuhkan. Nah di sini tuh aku juga ngelap-ngelapin meja, sampai juga aku ngelap-ngelapin dispenser itu pakai lap yang bersih ya teman-teman. Aku tuh ada beberapa lap yang warnanya itu agak hitam kayak gini, tapi dia tuh enak teman-teman, dia tuh kayak nyerap air banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelap-ngelap itu pakai lapan kayak gitu tuh enak gitu ya. Aku ngelapin dispenser karena tadi tuh dispensernya itu debuan banget teman-teman. Padahal ya kayak dispenser gitu ya, atau kayak apa namanya Magicom itu tuh kayak setiap hari tuh dielap gitu ya, tapi entah kenapa setiap hari juga debuan. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, sekarang itu ya kayak memang debu itu tuh lagi benar-benar bersahabat banget dengan kita. Oke, aku lanjutin juga buat nyapu ya teman-teman di dapur aku yang sederhana ini ya. Walaupun dapur aku ini tuh buluk, nggak bagus-bagus amat, tapi ya setidaknya aku ngusahain aja buat kebersihannya ya teman-teman. Karena memang dapur aku ini juga mau gimana pun dia tetap bakalan buluk teman-teman, karena memang keadaannya yang kayak dindingnya itu sebagian itu udah banyak yang lapuk gitu ya. Kalau di bagian depan itu dindingnya masih pada kokoh-kokoh teman-teman, karena memang rumah ini tuh dibuatnya duluan di dapurnya teman-teman daripada di bagian depannya. Karena memang dulu posisi meja kompor aku yang sekarang itu adalah sebuah kamar teman-teman, dibikin sama orang yang punya rumah ini gitu ya. Jadi yang di bagian depan itu tuh disambung, makanya di bagian depan itu dindingnya itu sebenarnya masih banyak yang bagus, cuman beberapa lembar aja untuk papannya itu yang kurang bagus gitu. Kalau di dapur itu emang udah parah banget itu lapuknya ya teman-teman, cuman ya kadang nggak aku shoot aja di bagian lapuk-lapuk itu. Itu juga lah salah satu alasan kami kenapa kami mendahulukan renovasi itu dari dapur ya, karena memang dapur itu yang udah memprihatinkan banget. Oke deh teman-teman, lanjut lagi. Aku tuh mau bilang lanjut lagi gitu ya. Ya Allah, kayaknya sebegitu berpengaruhnya lah kopi ini ya teman-teman di diri aku ya. Kalau belum ngopi itu bawaan itu belibet terus gitu. Nah aku lanjut ya teman-teman, di sini mau jemurin pakaian dulu. Alhamdulillah cuaca masih panas aja. Ya aku sambil berdoa aja lah terus teman-teman. Semoga nanti tuh ada hujan yang turun gitu ya. Tapi semoga hujan itu membawa berkah dan bukan membawa musibah. Amin. Oke, lanjut. Di sini aku mau ngelipat pakaian juga. Ini itu adalah lipatan pakaian aku 2 hari yang aku nggak lipat ya teman-teman. Jadi ini tuh masya Allah numpuk banget. Nah di sini aku tuh sambil nonton teman-teman di TV itu tuh ada bulu tangkis. Pastilah kalian tahu ya teman-teman, Sudirman Cup. Nah itu aku lagi nonton.
Pokoknya aku tuh kalau misalnya badminton itu ya teman-teman, mau Indonesia yang main, mau orang mana yang main gitu ya. Pokoknya aku tuh seneng aja gitu ya. Kalau misalnya pas di di TV nggak ada ya, aku suka nontonnya itu di handphone teman-teman. Biasanya kan suka ada live-nya itu di ini ya teman-teman, di aplikasi RCTI gitu kan. Jadi kadang aku suka nonton di situ gitu kalau misalnya pas lagi nggak ada di TV. Karena memang sesuka itu dan seseneng itu aja sih aku tuh nonton orang yang lagi main badminton. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Kayak yang SEA Games kemarin ya teman-teman, aku tuh berharapnya semua acara-acara SEA Games itu tuh ditayangin di TV gitu ya, biar aku tuh bisa nonton gitu teman-teman. Tapi ternyata itu tuh cuman kayak volley ya, kemarin volley putra dan juga volley putri kan yang ditayangin di TV. Selebihnya itu tuh kayak live streaming gitu kan di aplikasi gitu, karena kan dia itu adanya di iNews ya, sedangkan aku kan belum punya digital teman-teman. Jadi iNews aku tuh samar-samar, nggak kelihatan gitu banyak semutnya. Alhasil ya akunya nontonnya di RCTI Plus gitu. Pokoknya ya kayak kemarin itu yang yang volley putra ya teman-teman, masya Allah itu aku nggak ada yang kelewatan ya. Pokoknya selalu nonton karena aku tuh seneng banget nontonnya teman-teman. Kadang itu sambil aku nyantai ngedit gitu ya, aku sambil nonton, pokoknya seneng aja gitu ya ngelihatnya. Apalagi kalau yang main itu tuh volley putri, masya Allah pokoknya seneng banget. Baik volley putri itu yang ada di TV maupun yang di dunia nyata ya. Kalau udah pertandingan volley itu menurut aku tuh bener-bener seru gitu ya buat dilihat. Pokoknya ya teman-teman, aku tuh lebih suka nonton-nonton yang kompetisi yang sport kayak gitu, yang olahraga gitu daripada sinetron teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya disuruh milih nonton badminton daripada nonton sinetron, ya aku milih badminton karena memang aku lebih suka nonton siaran-siaran sport gitu yang kompetisi olahraga gitu daripada sinetron sih memang. Lipatan pakaian kini masya Allah lumayan banyak ya teman-teman. Cuman karena memang di sini aku sambil nonton, terus juga videonya itu aku cepetin, jadi nggak yang terlalu berasa lama gitu ya. Kalau aslinya mah lama teman-teman. Buat ngelipat pakaian ini aja tuh bisa setengah jaman gitu untuk videonya. Cuman ya aku cepetin kayak di sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat gitu teman-teman dari kecepatan yang normal gitu ya. Karena kalau misalnya dibikin kecepatan biasa, aduh beneran panjang banget. Walaupun melipat pakaian ini tuh adalah salah satu kerjaan yang kadang bikin kita itu bosan, jenuh, tapi kan tetap harus dikerjain ya teman-teman. Karena kalau bukan kita yang ngerjain itu ya siapa lagi gitu kan. Aku memang tim yang jarang banget nyetrika ya teman-teman. Palingan kalau misalnya aku nyetrika, kalau misalnya pas mau pergi-pergi keluar terus ada pakaian yang benar-benar lecek banget gitu ya dan harus disetrika, ya baru aku setrika. Kalau untuk pakaian sehari-hari mah aku nggak setrika ya teman-teman. Ya udahlah aku biarin aja lah begini ya, karena aduh nggak sanggup lagi lah, kadang udah ngurusin anak 2 gitu ya teman-teman, terus juga harus nyempat-nyempatin nyetrika yang bener-bener kalau nyetrika itu kan menyita waktu banget. Aku tuh kayaknya belum sanggup deh teman-teman untuk sekarang ini nyetrika. Apalagi di rumah aku menggunakan token listrik ya teman-teman, itu masya Allah beneran bikin tokenku itu tuh menjerit-jerit teman-teman kalau udah aku tuh nyetrika. Nah mohon maaf ya, tadi si Ade aku tuh agak dorong sedikit, itu aku dorongnya nggak kuat ya, tapi kok kayaknya kelihatan di kamera aku ngedorongnya itu kuat banget. Tapi itu aku nggak ngedorong sih sebenarnya, aku nyuruh dia awas dek kayak gitu ya teman-teman, karena dia itu berguling-guling gitu ya sambil mau ngedot gitu ya di dekat aku. Oke, alhamdulillah lipatan pakaian udah beres. Di sini aku lanjut aja buat langsung disusunin pakaian-pakaiannya. Karena takutnya kalau ditunda-tunda lagi pasti bakalan bakalan berantakan lagi gitu. Nah, teman-teman, mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih lemari aku tuh nggak disimpan di kamar aja? Kenapa harus disimpannya itu di luar gitu ya? Karena memang di dalam kamar itu nggak muat teman-teman lemari ini gitu ya. Jadi makanya aku tuh simpennya di luar. Ya karena memang dia itu nggak muat. Nah kemarin itu juga ada yang bilang, Bun, untuk gamis anak-anak itu dihanger Bun lalu digantung. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ngikutin sarannya karena lemari aku nggak ada gantungannya. Jadi memang lemari ini aku request itu memang nggak ada gantungannya teman-teman. Cuman nanti kalau misalnya anak-anak itu
apa namanya, aku tuh udah beliin lemari khusus gitu ya. Aku pengen beli lemari yang kayak punya aku ini, mungkin yang 3 pintu aja gitu atau yang 2 pintu. Itu aku pengen yang ada ininya sih teman-teman, ada gantungannya gitu ya. Tapi mungkin yang apa namanya, yang pintunya itu yang di sliding gitu loh teman-teman, bukan yang dibuka tutup kayak gitu, biar kayak di ruangan yang agak sempit pun dia itu mudah dibuka gitu ya. Aku sih udah ada keinginan, cuman kan anak-anak juga sekarang kan masih kecil, jadi kan tidurnya masih barengan. Mungkin kalau misalnya beli lemari kayak gitu, kalau misalnya mereka itu udah tidur terpisah gitu ya dari emak bapaknya. Oke, lanjut ke videonya lagi. Tadi udah beresin pakaian, aku tuh lanjut nonton dulu sebentar sampai udah agak siang. Aku tuh lanjut mandiin anak-anak, dan di sini tuh aku mau potongin kuku anak-anak dulu sebelum mereka tidur. Dan ini tuh si adek teman-teman, aku tuh manggil dia buat motong kuku gitu ya. Dia tuh datang teman-teman, tapi nangis gitu ya. Padahal kan aku nggak maksa gitu ya, tapi ya dia lagi kumet teman-teman, ngerengek gitu ya, karena dia tuh udah minta susu gitu ya. Tapi aku bilang bentar lagi potong kuku dulu gitu ya, makanya dia tuh nangis. Pokoknya kalau misalnya anak-anak itu potong kuku, mereka tuh jarang banget yang rewel, yang nangis, yang memberontak. Itu kayak belum pernah sih teman-teman, mereka tuh kayak anteng-anteng aja gitu ya. Walaupun misalnya kayak kesannya itu ngerengek gitu ya, tapi yang kayak nangis-nangis gitu, kayak nggak mau dipotong gitu tuh nggak ada. Alhamdulillah, pokoknya anak-anak itu ya termasuk enak diurus sih teman-teman. Cuman kadang itu yang bikin mumet emaknya itu ya karena sering berantem aja gitu ya. Kadang itu hal-hal sepele gitu itu, nah sering juga berantem ya, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Nah, jangan salfok sama bedaknya anak-anak yang tebel, karena rasanya kalau anak-anak itu bedaknya kurang tebel itu kayak kurang gemes gitu ya. Oke deh, lanjut. Di sini aku mau tidurin anak-anak dulu biar nanti tuh aku nonton badminton itu tanpa gangguan ya, karena beneran nonton badminton juga bisa jadi me time buat aku. Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.